Tipikor ya. Jadi memang setelah kami terima, kemudian akan dilanjutkan untuk pelimpahan ke ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemungkinan besar tadi dari informasi dari tim penuntut umum akan dilakukan di minggu depan untuk dilimpahkan dan akan segera menjalani persidangan. Barang buktinya ada 3 jenis narkotika, ada sabu, ada ekstasi, ada liquid ganja. Tapi untuk pastinya karena belum berjalan persidangan, kita tidak boleh melampaui dakwaan yang akan nanti dibacakan oleh penuntut umum ya. Jadi kita sama-sama mendengar lah dalam proses penuntutan di penuntut umum. Itu berapa tersangka? Ada 6 tersangka. Pak, itu ada dugaan pidana kita tahu. Saya kurang tahu ya kalau masalah itu ya. Cuman yang pasti kita terimanya bahwasanya 6 orang tersangka itu seluruhnya adalah terpidana. Ya. Ya, kronologinya kita sama-sama nanti dengar di dalam dakwaan dari penuntut umum ya. Karena kita tidak boleh mendahului juga pada intinya adalah semua sudah ada alat buktinya yang cukup, makanya P21 oleh umum dan kemarin dilakukan untuk segera selanjutnya minggu depan dilimpahkan ke PN. Perannya sama, saya akan sampaikan mungkin nanti ketika surat dakwaan yang dibacakan oleh peran-perannya masing-masing. Cuman yang saya ketahui dari press release yang beredar di teman-teman bahwasanya si Ajat ini sebagai penampung narkotika di belakang seperti itu. 6-6 itu nggak warga binaan semua? 6-6-nya ya. Okay. Pasalnya Pak? Pasalnya pasal 112 ayat 2 itu pasal 132 narkotika, pasal 114 ayat 2 itu pasal 132 narkotika yang ancamannya 1 minimal 5 tahun dan ayat 2 yang 1 minimal 6 tahun, kalau maksimalnya bisa 20 tahun mati seumur hidup. Kondisinya kemarin tahap 2 baik-baik saja, tidak ada kondisi kesehatan khusus. Oke, makasih ya. Satu yang nanya, semuanya dapat. Ya. Ya, oke, siapa? Pak, ingin konfirmasi Pak terkait dengan Ahmad Zoni sendiri yang dikabarkan mengedarkan narkoba di dalam lapas. Mungkin seperti apa Pak? Ya, kalau mengedarkan atau tidak, nanti kita sama-sama mendengar surat dakwaan seperti apa, karena konstruksi perbuatan melawan hukumnya dari si MAA alias si Azat ini akan sama-sama kita dengar di konstruksi dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum setelah nanti dilimpahkan ke PN Jakarta Pusat. Tapi itu kronologinya seperti apa sih Pak? Nah itu tadi kronologi, kemudian peran masing-masing itu ada di surat dakwaan ya. Kita sama-sama mendengar nanti. Diciduknya kapan sih Pak? Ya. Tertangkap tangannya kapan Pak? Pertanggal tertangkap tangannya kalau dari informasi yang kami terima di berkas di sekitar tahun 2025 ini, di Januari, sekitar Januari 2025. Tapi untuk lebih jelasnya kembali saya ajak teman-teman untuk sama-sama mendengar nanti surat dakwaannya seperti apa yang sudah dibuat oleh penuntut umum. Pak, ini artinya ada gerak-gerik mencurigakan atau seperti apa Pak di dalam sana Pak sehingga akhirnya diciduk gitu Pak? Gerak-gerik mencurigakan ya tentunya teman-teman dari keamanan dalam lapas ini juga ada kan juga mengetahui ya, karena itu warga binaannya pasti mengetahui ada hal yang tidak baik, itu pasti ada lah. Cuman intinya kita sama-sama mendengar nanti seperti apa di surat dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Yang diamankan barangnya apa aja Pak? Yang diamankan narkotikanya ada itu tadi, ada sabu, ada ekstasi, ada liquid ganja. Pasal yang dijerat 112 ayat 2 junto pasal 1 Undang-Undang Narkotika, pasal 114 ayat 2
untuk pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Pak, ini kan berjumlah 6 orang. Mungkin dari AZ sendiri perannya di sini sebagai memang pengguna, pengedar atau seperti apa sih Pak? Secara ini mungkin bisa saya simpulkan sebagai pengepul ya, tapi kembali saya mengajak teman-teman untuk mendengar nanti surat dakwaannya. Itu kan dibacakan secara utuh dan rinci seperti apa. Pak, ini kan sudah tahap 2 ya, Ya. artinya dan mungkin nanti kedepannya ini kapan akan dipersidangkan atau seperti apa? Nah, agendanya minggu depan akan dilimpah ke PN Jakpus. Oke. Kemudian nanti kita nunggu jadwal persidangan. Selanjutnya di persidangan pertama akan dibacakan surat dakwaan. Gitu ya. Pak, untuk alasannya ada nggak, Pak? Mungkin karena ekonomi, mungkin dia. Nah, itu dia belum tahu, kita sama-sama cari di persidangan nanti alasannya apa, motifnya apa gitu ya. Ya. Kan posisinya Ahmad kan gosipnya akan bebas Pak. Itu kan Ya. terus dia ternyata tangannya Ya. itu gimana? Nah, kalau dari ketentuannya dia harus menjalani tambahan hukuman yang dia akan dakwakan ya, dan dituntut di persidangan di perbuatan melawan hukum. Apakah nanti pasalnya bisa bersifat berlapis juga Pak atau seperti apa Pak? Sementara pasal yang akan didakwakan seperti itu, tapi ya kita lihat apakah nanti ada kondisi-kondisi hal-hal yang memberatkan dari si AZ ini kan. Kita sama-sama mengetahui yang bersangkutan ada narapidana ya, kita lihat sejauh mana. Tapi yang pasti itu mungkin hal yang memberatkan. Ketika diamankan mungkin Pak ada ya perlawanan atau mungkin pasrah atau seperti apa, atau mengiyakan memang itu barangnya? Oke, kita mungkin itu adanya peristiwa itu atau tidaknya mungkin ada di surat dakwaannya. Oke, demikian ya. Dikit kali kronologisnya gimana bisa dia sampai dapet? Dikit. Nanti di dakwaannya. Ini kan area Lampung kan ini ya Pak ya. Sangat dijaga ketat. Pokoknya bagaimana peristiwa awal asal muasalnya, kemudian sampai dengan ditangkap itu pasti ada di surat dakwaan yang sudah dibuat oleh tim penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Oke, Ancaman, Pak, demikian ya. ancaman. Ya, Ancamannya? Ancaman hukuman. ancamannya yang satu minimal 5 tahun, yang satu minimal 6 tahun, maksimalnya 20 tahun, seumur hidup atau mati. Pak, dengan berbeda-beda hukuman masa tahanan tersebut mungkin sesuai dengan peran-perannya masing-masing nggak sih Pak? Iya, harus disesuaikan tentunya kan. Pertanggungjawaban pidananya kan bebankan pada masing-masing tersangka sesuai dengan perbuatan. Oke, makasih ya.